Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya sore ini menggelar apel bersama penegakan pendisiplinan PPKM Mikro di Monas, Jakarta. Apa saja arahan dari Gubernur, Kapolda dan Pangdam Jaya? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Marcelina Tumundo. Marcelina, apa saja arahan dalam apel kali ini? Apakah ada kebijakan pengetatan PPKM Mikro? Dalam arahan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tadi secara spesifik menyatakan bahwa kondisi DKI Jakarta saat ini dalam masa genting pandemi yang kian hari kian mengkhawatirkan. Meskipun dari pihak Pemprov DKI tidak serta-merta menerapkan adanya pengetatan dan masih melanjutkan kebijakan PPKM berskala mikro, akan tetapi tadi secara tegas dinyatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa kegiatan masyarakat utamanya mulai malam hari ini akan dipastikan berakhir jam 9 malam. Dalam apel tadi ini dihadiri oleh jajaran Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan juga jajaran Pemprov DKI Jakarta yang nantinya personil ini akan diterjunkan ke lapangan untuk memastikan penegakan protokol kesehatan dengan tingkat kedisiplinan yang semakin diperketat. Walaupun memang kebijakannya belum ada perubahan. Dan tadi Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa untuk esok hari Sabtu dan Minggu memasuki akhir pekan sangat dianjurkan bagi masyarakat untuk menjadikan akhir pekan di rumah saja. Waktu beristirahat bersama dengan keluarga di dalam rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak darurat. Dan apabila secara darurat harus melakukan aktivitas keluar rumah, maka setelah aktivitasnya selesai ini diarahkan untuk langsung pulang dan tidak melakukan aktivitas yang non-esensial. Kemudian tadi juga dalam arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa per hari ini tanggal 18 Juni ini kasus aktif di DKI Jakarta sudah mencapai lebih dari 24.500 kasus. Jika dibandingkan dengan kemarin tanggal 17 ada tambahan sekitar 1.900 kasus. Bahkan yang cukup tinggi pada tanggal 17 Juni kemarin, tambahan kasus aktif di DKI Jakarta mencapai lebih dari 4.100 kasus. Dan tadi juga disampaikan bahwa angka 4.000 tambahan kasus per hari ini menunjukkan adanya rekor tertinggi baru di DKI Jakarta selama pandemi ini merebak sepanjang 1,5 tahun terakhir. Dan adanya tambahan kasus yang cukup tinggi ini memang terjadi utamanya sejak awal bulan Juni ini atau 2 pekan setelah masa libur Lebaran. Jika melihat juga bed occupancy rate ataupun tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan di DKI Jakarta ini juga sudah lebih dari 70%, bahkan nyaris menyentuh angka 80%. Sehingga tentunya tidak berlebihan jika berulang kali dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan Jakarta kondisi genting pandemi dan juga dalam kondisi yang kian hari kian mengkhawatirkan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa personil jajaran baik dari Pemprov DKI, Polda Metro Jaya dan juga Kodam Jaya yang akan memantau kondisi aktivitas masyarakat ini akan memastikan setiap warga yang beraktivitas di luar rumah mengenakan masker, kemudian mematuhi aturan menjaga jarak. Dan bagi tempat-tempat umum seperti restoran, kemudian pusat perbelanjaan ataupun pusat-pusat kegiatan lainnya yang sudah diperbolehkan beroperasi, ini dengan disiplin menerapkan pembatasan jumlah pengunjung yaitu 50% dan tidak memaksakan apabila kemudian ada masyarakat yang atau pengunjung yang hendak datang. Ini diharapkan para pengelola tempat-tempat umum ini juga mematuhi batasan 50% tersebut. Kemudian juga tadi disampaikan sedikit terkait dengan upaya vaksinasi yang juga terus digencarkan oleh pihak Pemprov DKI dengan target sampai dengan bulan Agustus nanti sudah ada sebanyak 7,5 juta warga DKI Jakarta yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Demikian Fitri. Marcelina Tumundo, terima kasih atas laporan Anda dan pemirsa, demikian Headline News untuk kali ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kami lanjutkan sesaat lagi.